kawan-kawan. Untuk belajar Arduino akan kita bagi yang pertama tuh beberapa part. Jadi enjoy aja ya. Karena kalau langsung lama bosen, jadi bikin 5 menit 5 menit. Oke. Sip. Selamat belajar. Selanjutnya di sini antara LCD dengan microcontroller kita gunakan 4 buah kabel, yang mana kabel putih dan kabel hitam kita gunakan untuk menghubungkan LCD, karena LCD membutuhkan tegangan 5 volt. Kita ambil dari microcontroller. Masih sanggup microcontroller menyediakan arus untuk dihubungkan ke LCD dengan tegangan 5 volt. Kemudian SDA dan SCL-nya dalam hal ini kita hubungkan sebagai berikut. SDA kita hubungkan dengan pin A4 dari microcontroller dan SCL kita hubungkan dengan pin A5 dari microcontroller. Nah, dengan demikian nanti kita bisa mengirim data dari Arduino Uno ke LCD 16x2. Lalu di sini sekaligus saya akan bahas kekurangan Arduino Uno untuk eksperimen. Arduino Uno menyediakan pin ground cukup banyak, ada 3 dia pin groundnya. Tapi sayangnya kalau kita membutuhkan tegangan 5 volt, kita hanya disediakan 1 pin saja 5 volt, yaitu pin yang di sebelah sini, jadi keempat dari sini ya. Oleh karena itu saya membutuhkan ya alat buatan sendiri ini ya. Jadi jumper, kemudian dari 1 jumper male menjadi 4 lubang jumper sebanyak 4. Jadi 1 jadi 4 ini. Kalau butuh 5 volt, yang ini kita hubungkan 5 volt. Butuh 5 volt yang di sini bisa kita hubungkan salah satu dari 4 lubang yang ada. Nah, sekarang saya membutuhkan 5 volt untuk LCD, maka ini kita hubungkan ke pin 5 volt, kemudian 5 volt buat LCD-nya kita colokkan pada ujung female-nya. Kemudian microcontroller ini akan membaca data analog dari potensiometer. Nah, maka potensiometer paling ujung kita hubungan dengan positifnya. Tadi karena positif 5 volt cuma ada 1 lubang, dengan alat jumper ini kita bisa menjadi 4 lubang kita hubungkan ya. Potensiometer mendapat tegangan 5 volt pada ujung, salah satu ujung dari potensiometer. Ujung yang lain ini kita hubungkan ke ground. Kemudian ujung yang tengah yang merupakan data analog dari potensiometer ini itu kita hubungkan dengan pin A1. Boleh sesungguhnya A0, A1, A2, A3 yang tersisa sini masih bisa. Tetapi kebetulan programnya saya buat untuk membaca pin A1. Kenapa enggak A0 saja, Pak? Ya ini sebenarnya alasan teknis saja, karena A0 pada punya saya ini sudah sering dicolokkan, sehingga jack female-nya pada Arduino ini sudah longgar. Nah, jadi saya menggunakan pin A1. Itu saja alasannya sebenarnya. Kenapa tidak A0? Bisa juga. Nah, tergantung nanti di programnya, tinggal kita cocokkan. Kalau pakainya A0 ya A0 di program, kalau pakai A1 ya A1. Nah, dengan demikian nanti dengan memutar potensio ini kita seolah-olah memberikan tegangan analog dari 0 sampai kira-kira 5 volt pada pin A1. Itu yang akan kita baca nanti. Setelah dibaca nanti kita tampilkan di LCD. Baik, kita hubungkan dulu. Kalau ada program sebelumnya nanti kita hapus dulu supaya kita betul-betul dari 0. Nah, ini sudah ada program sebelumnya. Sekarang kita ke layarnya. Kita bikin saja editan dari pemrograman Arduino, atau orang microcontroller menyebutnya coding ya. Kita kosongkan saja isi dari program Arduino Uno-nya dengan cara new,
kemudian kita kirim programnya, sehingga isi Arduino akan kosong dari program yang kita buat. Pengertian kosong di sini adalah mengosongkan program yang kita buat atau user programnya. Baik. Kita cabut dulu, kita pasang lagi ya, supaya dia betul-betul kosong isi memori baik di Arduino Uno maupun di LCD-nya. Sekarang kita akan buat program untuk membaca nilai analog yang ada pada pin A1 dan menampilkannya pada LCD. Nah, sekaligus di sini kita akan bahas baris per baris agar kita bisa lebih mengerti dari program tersebut. Oke, ini secara hardware sudah terangkai demikian. Kita siap membuat programnya. Kebetulan ini sudah saya buat programnya. Nanti tinggal kita mempelajari bagaimana program itu bisa berjalan sesuai dengan keinginan kita. Keinginan kita apa? Yaitu membaca nilai tegangan analog pada pin A1. Baik, kita baca baris-baris programnya terlebih dahulu. Pada baris pertama, ini ada baris program 1, 2, 3, dan seterusnya. Pada baris pertama, ini ada tulisan tanda pagar include kurung segitiga liquid crystal underscore I2C titik H kurung tutup segitiga. Baris pertama ini adalah mendeklarasikan program atau library daripada LCD I2C. Di sini tidak sekedar liquid crystal atau LCD, tapi ada I2C-nya. Jadi ini drivernya atau library, lebih dikenal dengan library, itu ada underscore I2C. Ini harus dinyatakan, kalau tidak nanti microcontroller tidak mengerti. Ketika diberikan perintah dia tidak mengerti ini perintah apa kalau library-nya tidak kita cantumkan. Berikutnya ini adalah deklarasi atau pernyataan dari LCD-nya, liquid crystal underscore I2C LCD dalam kurung 0x27,16,2. Ini artinya mendeklarasikan memorinya pada 0x27 16 kolom dan 2 baris. Kemudian berikutnya kita mempunyai variabel. Nah, ini nanti nilai tegangan input pada A1 kita nyatakan dengan variabel bernama sensor value. Tulisannya INT spasi sensor V besar value sama dengan 0 titik koma. Ini sesungguhnya tidak harus berbahasa Inggris, bisa saja kita tulis dengan bahasa apapun, misalkan nilai sensor dan lain sebagainya. INT ini adalah mendeklarasikan nilai sensor dalam bilangan bulat. Nanti kalau ada nilai sensor tegangan misalkan dalam koma-koma, maka kita akan menggunakan perintah float yang artinya ngambang. Nah, tapi di sini tidak, kita gunakan bilangan bulat. Maka kita deklarasikan dengan INT spasi sensor value sama dengan 0. Artinya kita mendeklarasikan ada variabel namanya sensor value dengan nilai 0. Jadi kita mulai dengan nilai 0. Berikutnya program terdiri atas deklarasi, ini deklarasi, kemudian void setup dan void loop. Pada void setup, ini kita setup beberapa yang perlu kita lakukan persiapan-persiapan terhadap program yang sesungguhnya yang ada di void loop. Program void setup hanya dibaca satu kali saja. Yang dibaca berulang-ulang adalah pada void loop. Kalau dia membaca baris pertama dari void loop, baris kedua dari void loop, dan seterusnya, dalam hal ini void loop dimulai dari baris 22
sampai baris 35 ini akan diulang-ulang. Setelah mencapai baris 35, maka dia akan menjalankan baris program pada baris 22. Sementara void setup hanya dibaca satu kali saja.